Nah, kalau kita lihat dari rekam jejak Ahok di sini, menurut saya sangat pas lah, yaitu menjadi ketua BPK, ketua KPK, atau bahkan Badan Penerimaan Negara. Ya, kabarnya sih akan dibentuk Badan Penerimaan Negara di sini di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya juga di sini dari komentar-komentar netizen bahkan juga sependapat kalau Ahok di sini ya setidaknya menjadi ketua BPK dan sebagainya. Kalau kita ketahui ya pada saat yang lalu Ahok dan bahkan juga dengan ketua KPK di situ tampak berseteru ya pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang lalu. Setidaknya kalau sudah berseteru di sini ya, menurut saya Ahok adalah yang pas. Karena banyak ucapan-ucapan Ahok di sini tentang BPK. Ternyata terbukti. Pada waktu lalu juga banyak. Mulai dari ketua BPK pada waktu lalu juga tersandung kasus korupsi dan lain sebagainya. Bahkan menurut saya Ahok di sini yang berani, yaitu menyuarakan tentang BPK, sarang mafia dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali lah. Kalau Ahok di sini misalnya menjadi ketua BPK pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran, menurut saya sangat keren sekali. Di sini ada berita dari Warta Ekonomi. Di sini berjudul "Mungkinkah Prabowo lirik Ahok untuk memimpin Badan Penerimaan Negara?" Memang ada pengamat yang menilai yaitu Ahok di sini adalah sosok yang pas lah menjadi ketua Badan Penerimaan Negara. Ya menurut saya memang harus tegas lah, apalagi Badan Penerimaan Negara di sini ya. Menurut saya harus kredibilitasnya jelas, tidak korupsi dan juga tegas. Menurut saya sosok Ahok sosok yang sangat tegas sekali. Apalagi saat ini ya sangat berbeda jauh lah dengan pada waktu lalu ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok pada waktu lalu terlihat ya sering marah, omongannya kasar, tapi saat ini lebih humanis, lebih kalem, tetapi tetap tegas ketika menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di situ sangat keren. Di sini sosok pemimpin Badan Penerimaan Negara BPN harus tegas dan bersih, dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dinilai memenuhi kriteria tersebut. Pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan bahwa keberadaan BPN sangat ideal untuk diwujudkan. Badan diskusi yang digelar oleh Universitas Paramadina, ia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan terlalu kuat mengurusi berbagai aspek mulai dari penerimaan anggaran, kebendaharaan, hingga perusahaan negara. Namun Samirin juga menekankan bahwa pembentukan BPN harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dalam hal koordinasi maupun administrasi yang dapat memperparah kondisi fiskal Indonesia yang sudah ketat. Intinya adalah bea cukai dan pajak dipimpin oleh seorang yang tegas dan bersih serta di bawah langsung komando Presiden, ujar Samirin. Menurutnya, karakter mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memenuhi kriteria tersebut. Kalau orangnya saya tidak tahu, ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang hands on, gas dan keras. Barangkali tipikal seperti Pak Purnama itu bisa dimanfaatkan untuk BPN tambahnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah Pak Prabowo Subianto di sini akan melirik Ahok ya? Kalau kita ketahui pada waktu lalu itu ada sebuah video yang beredar ya. Bahkan Pak Prabowo Subianto menyebut Pak Prabowo lah yang intinya mengajak Ahok di Jakarta. Akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Intinya yang mencalonkan itu adalah Gerindra. Tetapi saat ini Pak Ahok juga bermanuver ya dan menjadi kader dari PDI Perjuangan. Nah, apakah kira-kira bisa ya melihat posisi Pak Ahok sekarang ini juga menjadi kader dari PDIP? Menurut saya kalau melihat dari rekam jejak Ahok pada saat memimpin di DKI Jakarta dan melihat track record dari Ahok dan bahkan juga pengalaman kerja pada saat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, menurut saya sudah pas lah, yaitu Ahok tidaknya dilirik untuk menjadi ketua BPN, pimpinan BPN di sini, Badan Penerimaan Negara. Apalagi juga pada waktu lalu ketika ada BPK, di situ bahkan juga keras pernyataan Ahok, bahkan ya setidaknya menantang BPK lah. Menurut saya nyali Ahok pada waktu lalu sungguh keren sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, yaitu kira-kira seperti apa sih
badan penerimaan negara di sini, bahkan juga ya dipuji-puji oleh netizen-netizen. Di sini dari ekonom Universitas Paramadina, rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk badan penerimaan anggaran merupakan langkah yang ideal. Ia menganggap pemungutan pajak akan lebih ideal apabila dikelola oleh satu badan yang kuat dan berada langsung di bawah Presiden. Kementerian Keuangan terlalu powerful, masalahan penerimaan anggaran kebendaraan dipegang Kemenq, belum lagi di bawah Kemenq ada perusahaan juga, jadi terlalu overload, ungkap Wijayanto dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina. Ya, menurut saya juga sangat masuk akal sekali di sini. Setidaknya Pak Prabowo mempertimbangkan Ahok lah, apalagi juga pernah menjalin kerjasama pada 2012 yang lalu ya. Nah, dari sini bahkan dari komentar-komentar pada waktu lalu ya, tepatnya pada April 2023, bahkan banyak netizen-netizen yang setidaknya mengomentari Ahok di sini menjadi ketua BPK. Cocok nih kalau Pak Ahok jadi ketua BPK. Dan bahkan di sini andaikan Pak Ahok jadi ketua BPK, bahkan juga menyertakan sebuah artikel berita Ahok yang duduk di BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana. Di sini menurut saya sangat penting sekali. Ternyata ada berita jejak Rizal Jalil dulu berpolemik dengan Ahok, kini menjadi tersangka. Banyak loh yang berpolemik dengan Ahok ternyata juga terbukti menjadi tersangka. Di sini bahkan dikomentari oleh TXT, Ahok memang cerdas, jujur, bersih, berani dan selalu amanah, sangat layak jadi ketua BPK. Di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita, omongan Ahok terbukti, dulu tantang BPK transparan, terkuak BPK terima suap 40 miliar kasus BTS. Dan masih banyak lagi di sini cuitan-cuitan yang setidaknya menyetujui lah atau mendorong Ahok di sini menjadi ketua BPK. Ya, menurut saya juga ketua BPK bagus, menjadi badan penerimaan negara juga bagus. Menurut saya jejak dan juga integritas dari Ahok, pengalaman pada waktu lalu juga menurut saya sudah sangat keren lah. Jadi apapun menurut saya cukup layak sekali. Mulai menjadi komisaris utama PT Pertamina pada waktu lalu juga ya setidaknya sudah menghemat anggaran yang sangat banyak sekali lah pada saat menjadi komisaris utama PT Pertamina. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh PMS Watch, Jokowi setelah Pertamina mulai redaan back to normal, mohon tempatkan Pak Ahok jadi ketua BPK biar lurus dulu raja-raja kecil di Indonesia ini dan uang negara rakyat tidak bocor-bocor terus. Ade Yasin setor 1,9 M demi mendapat predikat BTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, seperti itulah di sini dikomentari oleh Laisno. Saya membayangkan kalau Ahok ditunjuk jadi ketua BPK untuk satu periode, mungkin negeri ini akan berjalan dengan lebih baik sistemnya. Kalian setuju? Masa iya ada orang BPK terima duit 40 miliar dari kasus BTS? Ya, seperti itulah. Jadi semoga sajalah besok kalau memang dikehendaki ya Ahok bisa dilirik oleh Pak Prabowo untuk menjadi ketua BPK lah atau BPN. Menurut saya di situ posisi yang sangat keren sekali lah dan posisi yang sangat rawan dari korupsi-korupsi dan sebagainya. Semoga sajalah apapun itu, saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.